siang berbisa dan selamat bergabung bersama kami di program Kulit Tidur. Rangkaian informasi terkini dan aktual yang kami sajikan kepada Anda bersama saya Anastasia Wisalia Karini. Berikut informasinya untuk Anda. PT MRT Jakarta mengubah waktu operasional yang akan diberlakukan mulai Jumat 21 Mei 2021. Perubahan waktu operasional MRT Jakarta yang ditetapkan merupakan tindak lanjut dari keputusan Gubernur DKI nomor 615 tahun 2021 tentang perpanjangan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berbasis mikro. Informasi selengkapnya melalui reporter kami Bonifasius dari stasiun MRT Fatmawati Jakarta Selatan. Silakan Boni informasinya. PPKM berbasis mikro Jakarta kembali diberlakukan demi upaya pemerintah dalam mengurangi penyebaran virus corona. Dan salah satunya adalah perubahan dari jam operasional MRT. Hal ini dilakukan agar dapat mengurangi waktu aktivitas yang dilakukan warga Jakarta. Perubahan waktu jam operasional MRT Jakarta yang ditetapkan merupakan tindak lanjut dari keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta nomor 196 tahun 2021. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kebijakan jam operasional MRT adalah Senin hingga Jumat di hari kerja pukul 5 pagi sampai dengan pukul 10 malam, sedangkan di akhir pekan dari Sabtu hingga Minggu mulai dari pukul 6 pagi hingga pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Terapinnya PPKM habis itu diterapin juga di MRT itu nggak terlalu ngaruh sih untuk mencegah COVID, karena percuma kalau misalkan kantor pulangnya jam 6 sore ya semua kantor. Habis itu kan pemerintah menerapin kalau misalkan di dalam MRT itu 70 orang, percuma dong kalau misalkan semua kantor pulangnya jam 6. Habis itu dibatasi di sini bakal numpuk dong di stasiunnya orang-orang, jadi percuma aja kalau misalkan diterapin PPKM di MRT saat. Menurut salah satu pengguna MRT yang ada, cara pemerintah kurang berpengaruh dalam upaya mengurangi penyebaran virus corona. Menurut dirinya, lebih baik membatasi kuota penumpang ketimbang harus mengubah jam operasional dari MRT. Tim Liputan melaporkan. Oke baik, terima kasih Boni yang telah melaporkan dari stasiun MRT Fatmawati Jakarta Selatan. Event terkemuka Jacklot 2021 di Jalan Beringin Raya Karawaci, Kota Tangerang terpaksa ditutup sementara. Setelah Jacklot Bekasi ditutup oleh polisi, kini Jacklot Tangerang ditutup paksa oleh pihak Satpol PP. Penyegelan dilakukan karena adanya kerumunan warga yang tergiur dengan promo diskon 90%. Informasi selengkapnya melalui reporter kami Wesley James dari Jacklot Store Karawaci, Kota Tangerang. Silakan laporannya Wesley. Iya, halo pemirsa, sekarang saya berada di toko Jacklot Kota Tangerang yang berada di Jalan Beringin, Karawaci. Bisa lihat di belakang kita, toko Jacklot ini berhasil disegel oleh Satpol PP Kota Tangerang. Hal ini dikarenakan adanya acara cuci gudang 90% dan membuat orang berkerumun di toko sehingga tidak ada jarak antar. Jadi pas kejadian ini nih Mas sedang apa ya? Oh, saya lagi lihat-lihat baju di sini. Pas lagi lihat-lihat baju itu, tiba-tiba banyak mobil Satpol PP Mas datang gitu, dan disuruh bubar gitu sih. Terus kejadiannya ini tadi jam berapa ya Mas saat penyegelannya? Kira-kira jam 1 sih tadi kayaknya. Mas sendiri sebagai pengunjung di toko Jacklot ini tuh gimana sih? Oh, kalau saya ya agak sedih juga sih Mas ya, soalnya kan ini toko tuh bagus, kualitasnya bagus, harganya juga murah, jadi ya agak sedih juga sih. Hal ini diketahui oleh Satpol PP dan segera menuju ke lokasi dan menyegel toko dengan dalam batas sementara waktu. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Karin ke studio. Oke baik, terima kasih Wesley yang telah melaporkan langsung dari Jacklot Store Tangerang, Banten. Asosiasi Pengelola Pusat Belanja DPD DKI Jakarta mengungkapkan sebanyak 11 pusat perbelanjaan menyediakan sentra vaksinasi COVID-19.
Sentra vaksinasi tersebut menyasar pekerja atau karyawan di mal serta pelaku usaha kecil menengah atau UKM. Ketua APBBI DPD DKI Jakarta Ellen Hidayat mengatakan pendirian sentra vaksinasi di 11 mal tersebut merupakan kerjasama dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan Koperasi dan UKM, serta Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Informasi selengkapnya melalui reporter kami Timothy dari Lipo Mall Puri, Jakarta Barat. Silakan laporannya Timothy. Saat ini saya sedang berada di salah satu sentra vaksinasi COVID-19 yang berlokasi di Lipo Mall Puri, Jakarta Barat. Vaksinasi di Lipo Mall Puri yang telah dilangsungkan sejak tanggal 9 Maret 2021 lalu ini dijalankan melalui kerjasama dengan Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Penerima vaksin utamanya yaitu untuk golongan lansia berusia 60 tahun ke atas. Dan penerima vaksin dapat mendaftar secara online untuk mengikuti vaksinasi. Sentra vaksinasi ini beroperasi di hari Senin sampai Jumat mulai dari pukul 10 pagi hingga pukul 4 sore. Diharapkan dengan adanya sentra vaksinasi di pusat perbelanjaan seperti ini dapat mendukung program vaksinasi COVID-19 yang saat ini sedang dijalankan oleh pemerintah. Saat ini saya sedang berada dengan Revo, salah satu penerima vaksinasi di Lipo Mall Puri dari UMKM. Siang. Pertama-tama, gimana nih pengalaman mengikuti vaksinasi di sini? Awalnya agak takut sih, agak deg-degan, cuman ternyata enak, pelayanannya bagus, jadi ternyata nggak se-ngeri yang kita bayangin. Menurut Anda, apakah dengan adanya sentra vaksinasi di mall seperti ini itu dapat memudahkan masyarakat mendapatkan vaksinasi? Oh iya, karena pasti lebih terjangkau ya, karena di mall, jadi karena kan lagi pandemi gini masyarakat juga kebanyakan takut kalau mau ke rumah sakit. Jadi karena ini posisinya di mall mungkin lebih terjangkau buat dijangkau masyarakat sih. Baik. Oke, terima kasih. Demikian laporan saya di sentra vaksinasi Lipo Mall Puri. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Timothy yang telah melaporkan langsung dari Lipo Mall Puri, Jakarta Barat. Dan sampai di sini perjumpaan kita di Bulletin News. Dan jangan lupa menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran virus corona. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Anastasia Wisalia kali ini pamit undur diri, sampai jumpa. Kosong. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Kerja alam berbagai kuda, sampai lupa orang tua. Oh, hati terasa durhaka. Maksud hati bahagiakan orang tua. Apa daya di falak preman. Pushing sudah ini kepala. Sungguh kejam itu preman. Kadang hidup sungguh nestapa, namun asa tetap ada. Belanja di Ramayana, 80% diskonnya, pilihan lengkap untuk keluarga. Ramayana, Ramayana, pulang mudik gemilang berjaya, bawa berkah untuk keluarga. Ramayana, Ramayana. Oke pemirsa, kami hadir kembali di Bulletin News. Masih bersama saya Anastasia Wisalia. Kali ini kami akan membahas dua informasi, baik itu dalam negeri dan juga luar negeri. Pada 6 April 2021, isu kesehatan mental yaitu eating disorder kembali ramai di media sosial. Hal ini bermula ketika salah satu peserta bernama Danila Ellen bercerita tentang isu kesehatan mental yang ia hadapi. Namun para juri yaitu Deddy Corbuzier dan Luna Maya justru menyampaikan respon yang dinilai tidak menghargai perihal tersebut. Kemudian informasi berikutnya, salah satu kegiatan yang identik dengan penggemar K-pop yakni mengoleksi merchandise idola dari yang edisi terbatas sampai harga jutaan pun pasti laku terjual. Apalagi jika kamu tipe penggemar yang senang mengoleksinya.
Ada banyak sekali jenis merchandise yang harus mulai kamu koleksi selain album tentunya. Apa aja sih? Untuk itu, simak 2 informasinya berikut ini. Body shaming di dunia modeling. My opinion, memang ketika menentukan sebuah profesi, tuntutannya jadi seperti itu. Jadi saya tidak merasa itu sebagai body shaming kalau saya. Mungkin aku aja kurang kuat. Indonesia Next Top Model yang tayang beberapa waktu lalu menjadi pembicaraan hangat di media sosial terkait isu kesehatan mental yang dialami oleh peserta model bernama Danila Ilen mengalami eating disorder setelah Luna Maya dan Deddy Corbuzier dinilai tidak menyikapi dengan baik, bahkan menjadikan topik ini sebagai bahan candaan. Saya akan membahasnya apa itu eating disorder, bagaimana cara mengatasinya. Eating disorder, gangguan mental yang dapat membuat pengidapnya mengonsumsi terlalu sedikit atau terlalu banyak makanan dan terobsesi pada berat badan atau bentuk tubuhnya. Tidak sedikit dari kita merasa insecure dengan bentuk badan yang kita miliki. Sebagian dari kita melakukan cara apapun untuk mendapatkan berat badan yang ideal. Untuk itu, mari kita kenali apa saja tipe yang dialami oleh penderita eating disorder. Berdasarkan dari situs Alo Dokter, gejala yang dirasakan penderita gangguan makan bervariasi, tergantung dari jenis gangguannya. Yang pertama, tipe bulimia nervosa. Gangguan makan yang membuat penderitanya ingin segera membuang makanan yang dikonsumsinya dengan cara yang tidak sehat. Hal tersebut membuat tipe bulimia nervosa memutahkan kembali makanan yang telah dimakan dan menggunakan obat pencahar atau obat yang membuat cairan tubuh. Kemudian tipe anoreksia nervosa. Gangguan ini membuat penderitanya membatasi asupan makannya karena merasa berat badannya berlebihan, meskipun pada kenyataannya tubuhnya sudah ramping atau justru terlalu kurus. Penderita anoreksia nervosa juga akan menimbang berat badannya secara berulang-ulang. Lalu, mengapa isu kesehatan mental ini sebagian dari penderita eating disorder didominasi oleh para perempuan? Mari kita simak dialog ini bersama narasumber kami, Fiona Valentina Damanik, MPSI Psikolog, Clinical Psychologist, melalui sambungan Zoom. Mungkin lebih ke beauty standar, tuntutan orang bisa lebih menerima laki-laki gemuk daripada perempuan gemuk gitu. Karena katanya kalau laki-laki gemuk itu menandakan dompetnya tebal, menandakan bahwa dia sejahtera secara finansial. Model maka menitik beratkannya pada apa? Pada bentuk fisik, artinya kan seberapa ini dia, walaupun memang beberapa kompetisi model bilangnya ya pinter juga, iyalah pinter, tapi nomor berapa sih? Bukankah yang dijual itu adalah appearance, penampilan? Maka menjadi nomor 1. Untuk mengatasi atau pencegahan yang dialami penderita gangguan makan, tidak terdapat cara yang terbukti untuk mengatasi secara sepenuhnya. Disarankan untuk berkonsultasi dengan tenaga profesional yang dapat menanganinya. Itulah informasi yang saya bagikan kepada Anda. Jangan lupa menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi ini. Selalu ingat pesan ibu. Saya Anastasia Wisalia Karini dari Tangerang, Banten. Halo pemirsa, demam K-pop atau Hallyu Wave beberapa tahun belakangan ini mengalami kenaikan dan menyebar ke seluruh dunia. Tetapi, tidak sedikit penggemar yang memiliki hobi untuk mengumpulkan barang-barang atau merchandise dari sang idola. Demam K-pop atau Hallyu Wave beberapa tahun belakangan ini mengalami kenaikan lagi dan menyebar ke seluruh dunia. Tidak sedikit penggemar memiliki hobi mengumpulkan barang-barang atau merchandise dari sang idola. Di dalam dunia merchandise per-K-popan, tidak jauh dari yang namanya album, lightstick, dan photocard. Photocard atau kertas foto dengan muka idol Korea sudah sangat lazim dimiliki oleh K-popers di dunia ini. Tapi, apakah kalian tahu bahwa satu photocard asli dari album harganya bisa mencapai Rp200.000 atau lebih?
Hal ini dikarenakan karena permintaan yang banyak dengan jumlah photocard yang sedikit dalam album. Kalau asing of course enggak ya, karena bisa dilihat di sini ada ya album gini juga, dan ngoleksi juga sih photocard, album, merchandise K-pop gitu ngoleksi. Jadi jujur mungkin kalau dibilang hobi belum, tapi karena ini merchandise-nya ya mungkin di mata aku bagus kali gitu ya. Salah satu merchandise yang bagus gitu, yang berunsur K-pop. Jadi aku suka, dan terlebih lagi ini buat nge-support idol yang aku fansin sih. Dalam penjualan merchandise K-pop, ada istilah GO atau singkatan dari Group Order. Group Order dipegang oleh seorang Group Order Manager atau GOM dengan tujuan untuk mempermudah penggemar untuk membeli barang dari Korea langsung dengan perantara GOM. Saya mendapatkan kesempatan untuk berbicara bersama salah satu Group Order Manager, yaitu Kak Claudia Renata. Tergantung grup sih. Kalau untuk NCT biasanya tuh dia satu photocard itu bisa sampingnya itu hampir 100 juta. Taisha juga untuk hampir 100 juta. Walaupun sebagai kolektor, tetap aja sih sebenarnya kalau untuk 100 juta untuk satu buah peta, kalau begitu official tetap kayak ada hal yang lebih penting gitu, yang lebih dibutuhkan dibanding satu peta walaupun itu official. Tergantung kebutuhan juga. Kalau misalkan emang dia merasa dia kelebihan uang dan daripada saya nggak dipakai, ya itu bisa aja. Kalau kelebihannya untuk harganya pasti lebih murah. Misalkan di web itu 300, di Serakor itu bisa 150, itu udah bersih enak. Tapi kekurangannya itu satu, kadang sellernya bisa nipu, terus nyampainya kadang lebih lama. Terus juga kadang kayak kita tuh suka di ghosting gitu sama sellernya, jadi udah fix dapat, udah bayar, tiba-tiba di cancel. Walau harga dan jenis barang yang bervariasi, merchandise K-pop masih menjadi incaran bagi para penggemar. Itulah informasi Buletin News yang dapat saya sampaikan. Bagi para pemirsa, dimanapun kalian berada, jangan lupa untuk memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak di masa pandemi ini. Saya Wesley James, sampai jumpa.